Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai ta'rifu ilmul ma'ani wa mabahatsahu, yaitu pengertian ilmu ma'ani dan pembahasannya. Pengertian ilmu ma'ani, istilah ilmu ma'ani terbentuk dari dua kata, yaitu ilmu dan ma'ani. Kata ma'ani adalah bentuk jamak dari kata ma'ana, yang menurut bahasa berarti pengertian. Sedang menurut istilah ahli bayan, ma'ani adalah isi hati seseorang yang dikemukakan dengan bahasa yang benar. Kemudian dalam bahasa Arab yaitu ilmun ma'ani huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzi al-arabi allati biha yutabiqu muqtada al-hal, yang memiliki arti ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk kata Arab yang sesuai dengan muqtada al-hal. Kemudian yang kedua, wa maudu'uhu al-lafzul arabi. Maudu'nya adalah lafaz Arab. Kemudian yang ketiga, faidatuhu, faidahnya ma'rifatu ajazul al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, al-wuqufu ala asraril balaghah wal fasahah fi kalamil Arab. Bisa fasih dalam berbahasa Arab dengan menggunakan ilmu balaghah, dan juga bisa mengetahui ajaz dalam Al-Quran Al-Karim, faedahnya. Kemudian yang selanjutnya, mabahisu ilmu ma'ani, pembahasan ilmu ma'ani. Yang pertama ada al-khobar wal insya. Kemudian yang kedua, wal-dzikru wal hadfu. Kemudian yang ketiga, wat-taqdim wat-ta'khir. Keempat, al-qasru. Kelima, al-fasru wal wasal. Yang keenam, al-ijazu wal-itnabu wal-musawah. Itu adalah pembahasan dalam ilmu ma'ani. Kemudian selanjutnya, yanqasimu al-kalam ila khobar wal-insya. Pembagian kalam ke dalam khobar atau insya. Watanqasimul kalamu ila khobar wa insya salah satu mabahis, yaitu ada 3 pembahasan. Al-awal, fi haqiqatil khobar. Fi haqiqatil khobar, yaitu kebenaran dalam khobar. Wasanian, kemudian yang kedua, fi taqsimil khobar ila jumlatin fi'liyah wa jumlatin ismiyah. Pembagian khobar ke dalam jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kemudian yang ketiga, fi kaifiyati ilqa'i mutakallim. Bagaimana cara-cara menyampaikan berita al-mutakallim, seorang pemberi khobar. Kemudian yang pertama, fi haqiqatul khobar, kebenaran dalam khobar. Al-khobar kalamun yahtamilu as-sidqu awil kadhiba lidatihi, yaitu kalimat yang mengandung pengertian benar dan salah. Wal murad bisidqil khobar mutabiqatuhu lil waqi'i wa nafsil amri. Maksud dari suatu berita atau khobar yang benar adalah yang sesuai dengan kejadian suatu perkara itu sendiri. Wal muradu bikat bil khobar adamu mutabiqatuhu lil waqi'i. Dan bohongnya suatu khobar itu adamu mutabiqatuhu lil waqi', jika tidak sesuai dengan kejadian atau peristiwa khobar itu sendiri. Faqalika, seperti contohnya, safiru aliyu ila makkati sadiqun an sabita lahu safar. Seperti contohnya, Ali pergi ke Makkah. Suatu khobar ini, berita ini menjadi benar, shadiq, an sabita lahu safar, jika si Ali itu pergi ke Makkah. Kemudian, wa kadhibun in lam yathbit dzalika. Dan khobar ini menjadi bohong, in lam yathbit dzalika, jika tidak sesuai dengan apa yang Ali lakukan. Jika tidak Ali pergi ke Makkah, maka khobar ini akan menjadi kadhib, bohong. Kemudian selanjutnya, fi taqsimil khobar ila jumlatin fi'liyah wa jumlatin ismiyah. Pembagian khobar dalam jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Dalam jumlah fi'liyah, mawdu'atul ifadatil hudus fi zamanin makhsus ma'al ikhtisar. Jumlah fi'liyah adalah yang menunjukkan suatu kejadian sesuai dengan waktu tertentu. Nahwa, contohnya, asyraqatis samsu wa qad walla adh-dhulamu hariban. Matahari itu
terbit waqad walla dhalamu hariban, maka akan hilanglah suatu kegelapan itu. Kemudian wal jumlatul ismiyah mawdu'atu al-mujarrad subut al-musnad lil mustad ilaih. Nahwa contohnya al-ardu mutaharrikatun wa syamsu musyriqatun. Seperti contohnya bumi itu bergerak dan matahari itu musyriqah, bisa bercahaya, bersinar. Kemudian selanjutnya fi kaifiyati ilqa'il mutakallim lil mukhatab salasu halat. Yang pertama, ayyakuna khaliyad dhihni minal hukmi fala yu'akkirul kalam li'amil hajah ilaihi, yaitu harus lepas dari tendensi atau sesuatu hukuman. Nahwa qauluhu ta'ala, seperti contoh dalam Al-Quran, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kemudian yang kedua, ayyakuna mutaraddidan fil hukmi taliban lima'rifatihi fayastahsinu ta'kirul kalam al-mulqa ilaihi. Penyampaian khabarnya harus benar dan tidak secara ragu-ragu. Nahwa contohnya innal amira muntasirun. Kemudian yang ketiga, ayyakuna munkirun lil hukmi alladhi yarahu ilqa'uhu ilaihi mu'taqidan khilafuhu, yaitu khabarnya itu bertentangan dengan hukum. Nahwa contohnya innal amira lamuntasirun aw wallahi innahu lamuntasirun. Jadi jika suatu khabar itu bertentangan atau mungkar, bahwa dalam penyampaiannya tidak yakin, maka dalam ini harus ditaukidkan, harus diyakinkan dengan kata-kata innal amira atau dengan kata-kata wallahi. Ini menunjukkan bahwasanya khabar ini benar. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur khabar. Jadi unsur-unsur khabar itu ada 3, mutakallim, orang yang berbicara, kemudian mukhatab, lawan bicara, dan khabar, informasi atau topik yang dibicarakan. Kemudian selanjutnya ada macam-macam khabar, itu yang tadi ibtidaiyun, khabar yang dilengkapi huruf taukid dan disampaikan kepada mukhatabnya. Yang kedua, talabiyun, khabar yang dilengkapi dengan satu huruf taukid dan disampaikan kepada mukhatab mutaraddid. Kemudian yang ketiga, inkariyun, khabar yang dilengkapi dengan 2 atau lebih satu huruf taukid dan disampaikan kepada mukhatab yang ingkari. Kemudian selanjutnya ada macam-macam kalam insya. Yang pertama ada insya utolabi. Ma yastadi'u tadai matluban ghairu hasil waqtu talab. Insya yang menghendaki tuntunan atau matlub yang tidak tercapai ketika terjadi tuntunan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada insya ghairu talabi. Ma la yastadai matluban ghairu hasil waqtu talabi. Insya yang tidak menghendaki tuntunan yang tidak tercapai ketika terjadi tuntunan itu sendiri. Kemudian ada pun ciri-ciri insya, yaitu amrun, perintah. Contohnya kulu washrobu. Kemudian yang kedua ada larangan, nahyun, wala tusrifu. Kemudian ada pertanyaan, istifhamun. Contohnya hal indaka qalamun. Kemudian selanjutnya ada nidaun, panggilan. Contohnya ya ummi. Yang terakhir ada angan-angan atau tamanna, laitani an akuna mitlaka. Mungkin itu penjelasan mengenai ta'riful ilmul ma'ani wa taqsimu al-khabar ila wal insya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.